Halo semuanya, halo Sobat Sejarah. Nah, di video kali ini aku bakalan membahas pengaruh Renaissance terhadap kehidupan manusia. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih itu Renaissance? Nah, jadi Renaissance berasal dari bahasa Latin, yaitu renaitre yang terdiri atas dua kata. Re artinya kembali dan naitre berarti lahir. Jadi renaitre ada artinya adalah lahir kembali. Dengan kata lain, Renaissance menyangkut kelahiran atau hidupnya kembali kebudayaan klasik Yunani dan Romawi di dalam kehidupan masyarakat bangsa. Next. Nah, Renaissance juga sebagai suatu periode sejarah di mana perkembangan kebudayaan barat memasuki periode baru dalam semua aspek kehidupan manusia, seperti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sistem kepercayaan, sistem politik, dan lain sebagainya. Nah, for your information, pemakaian kata Renaissance ini pertama kali dikemukakan oleh Jules Michel, seorang sejarawan Prancis yang dalam karyanya berjudul History of France. Dalam bukunya itu terdapat sebuah kata Renaissance yang digunakan untuk menyebut zaman setelah abad pertengahan. Nah, menurutnya abad pertengahan ditandai oleh faktor dogmatik, sedangkan manusia Renaissance ditandai oleh faktor humanis. Nah, setelah kita tahu apa itu Renaissance, selanjutnya kita bakalan bahas nih, apa sih latar belakang munculnya Renaissance. Nah, jadi Renaissance adalah gerakan budaya yang terjadi di abad ke-14 hingga ke-17 Masehi. Nah, gerakan ini muncul pertama kali di pusat kekuasaan gereja Italia, kemudian menyebar secara luas di dataran Eropa. Nah, setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi di abad 14 Masehi, perkembangan peradaban di Eropa ini mulai meredup loh. Nah, selama kurun waktu itu, setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi, Eropa berada dalam peradaban abad pertengahan. Nah, for your information lagi nih, masyarakat Eropa pada abad pertengahan adalah masyarakat yang kehidupannya didominasi oleh gereja. Nah, jadi gereja dengan para pendetanya ini mendominasi kegiatan pengembangan dunia pemikiran. Akibatnya, inovasi dalam dunia pemikiran menjadi sangat terbatas, sehingga abad pertengahan juga disebut sebagai abad kegelapan atau Dark Age. Nah, selanjutnya apa sih ciri-ciri dari Renaissance ini? Nah, ada 3 ciri Renaissance. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan di Eropa. Yang kedua, berkurangnya pengaruh gereja Katolik Roma. Yang ketiga, munculnya penemuan dan karya baru yang menekankan sisi humanisme. Nah, yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan di Eropa. Jadi, sebelum Renaissance kan ada abad ke-8 atau abad pertengahan. Nah, di abad pertengahan ini, ilmu pengetahuan sangat terbatas, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mempelajarinya. Nah, ketika masa Renaissance ini lahir, maka ilmu pengetahuan di Eropa ini mulai berkembang. Dan banyak tokoh yang mempelajari naskah-naskah kuno dari Romawi dan Yunani kuno. Nah, kemudian yang kedua, berkurangnya pengaruh gereja Katolik Roma. Jadi banyak tokoh-tokoh yang melepaskan diri dari pengaruh gereja Katolik Roma, sehingga mereka bisa hidup dengan bebas. Nah, selanjutnya muncul penemuan baru dan karya baru yang menekankan sisi humanisme. Jadi di masa Renaissance banyak tokoh-tokoh yang lahir dengan berbagai penemuannya. Nah, kalau penasaran teman-teman boleh cari tahu kira-kira penemuan atau karya apa saja sih yang lahir di masa Renaissance. Jangan lupa cari tahu ya. Nah, kemudian selanjutnya nih ada kemajuan pada masa Renaissance. Tadi sudah dibahas ya terkait ciri-cirinya yang ketiga tadi. Nah, kemajuan pada masa Renaissance ini ada 4. Yang pertama di bidang humanisme. Jadi humanis adalah orang yang memiliki perhatian besar untuk mengumpulkan naskah-naskah Yunani dan Latin kuno. Nah, yang kedua di bidang seni kesusastraan, arsitektur, dan budaya. Seperti ada Leonardo da Vinci, Lucas Cranach, dan tokoh lainnya. Teman-teman bisa search aja ya. Nah, yang ketiga ada bidang penjelajahan samudra. Misalnya ada Christopher Columbus,
Ferdinand Magellan, dan tokoh lainnya. Nah, keberhasilan penjelajahan samudra ini nantinya melahirkan yang namanya merkantilisme, yaitu mengumpulkan logam mulia ataupun keuntungan dan kekayaan sebanyak-banyaknya. Nah, yang terakhir yang keempat ada bidang ilmu pengetahuan. Misalnya ada Nicolaus Copernicus, Johann Gutenberg, Andreas Vesalius, William Gilbert, Galileo Galilei dengan berbagai penemuan ilmu pengetahuannya yang mengatakan ilmu itu berbentuk bulat, ilmu itu berbentuk datar, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kira-kira apa sih arti penting Renaissance khususnya bagi negara-negara di Eropa? Jadi, Renaissance ini memiliki arti penting dalam sejarah kebudayaan Barat loh. Sebab Renaissance merupakan masa kekuasaan, kesadaran, keberanian, kepandaian, serta kebebasan, dan seringkali semua itu tidak ada batasnya. Nah, yang semula di masa abad pertengahan atau di masa Dark Age, banyak sekali keterbatasan yang dimiliki oleh beberapa tokoh. Nah, di masa Renaissance, kebebasan itu tidak ada batasnya. Jadi semua orang memiliki kebebasan untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya di zaman Renaissance juga manusia hidup bebas dalam menentukan hidupnya dan tidak lagi terikat oleh doktrin gereja. Dan ilmu pengetahuan serta kebudayaan mulai memisahkan diri dari ajaran dan dogma agama tadi. Nah, dengan demikian pengaruh Renaissance semakin lama semakin melesat di berbagai bidang kehidupan, seperti golongan cendekiawan yang mulai melepaskan diri dari kuasa firman Allah. Nah, cukup sekian untuk materi terkait reformasi Renaissance. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini ya. Terima kasih.